Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya dan berharap bahwa kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan sedikit mereview renungan minggu lalu, bahwa ketika hati kita, hati manusia, memiliki kerendahan hati untuk mau menerima firman Tuhan, mau diingatkan, mau dinasehati, mau ditegur, maka manusia itu akan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dan hati kita yang mau menerima firman Tuhan itu, maka akan dipulihkan. Ya, kenapa banyak orang-orang gagal? Karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Banyak orang dikatakan orang bodoh, karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan tentunya, kenapa kita harus setiap hari, tidak hanya tiap hari Minggu saja kita dengar firman Tuhan, namun setiap hari kita harus semakin mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Karena ini adalah jaminan, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa mengenal karena dia hidup bersama. Ya, bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan ketika kita tidak mau bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan? Ya, saya memiliki satu keluarga dan keluarga itu bisa mengenal saya, memiliki pemahaman kekurangan dan kelebihan. Ya, semakin memahami, semakin kenal lebih dekat. Demikian juga ketika kita bersekutu dengan firman Tuhan, maka kita akan mengenal pribadi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan jika kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan ucapkan, Tuhan sampaikan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Kita dengan membaca renungan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, kuncinya yaitu ketika kita memiliki hati yang mau rendah di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita melihat orang-orang yang memiliki kekerasan hati, mereka tidak akan pernah mengalami perubahan. Bahkan hidupnya susah untuk dipulihkan. Tetapi hati yang rendah, ya, di dalam ayat yang kelima, 1 Petrus 5 sampai yang ke-6, di situ ada kata-kata tunduklah. Yang pertama-tama dikatakan tunduklah kepada orang-orang yang tua, itu dipesankan kepada mereka yang masih muda. Ya, namun ayat ini juga menegaskan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, ada kata-kata rendahkanlah. Berarti ini bukan soal rendah diri atau rendah hidup kita, tetapi dikatakan rendahkanlah itu berhubungan dengan hati, sikap hati. Bagaimana kita bisa menerima, ya, menerima segala kekurangan dan kelebihan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ayat yang ke-6 juga mengingatkan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kata rendahkanlah yang pertama itu untuk sesama kita. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Itu kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, di bawah tangan kuasa Tuhan, yaitu di bawah kuasa firman Tuhan. Jadi makna kata rendahkanlah di ayat yang kelima itu ditujukan untuk kita sama-sama belajar rendah hati. Kemudian ayat yang ke-6, 1 Petrus 5, dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu menunjuk untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kunci, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami satu pembaharuan, mengalami satu kemenangan. Ya, ketika kita sama saling merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkarya melalui kehidupan setiap kita, akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, ini sedikit mereview untuk renungan minggu yang lalu. Karena Petrus, ketika kita belajar tentang surat Petrus ini, ya, Petrus ingin supaya kita betul-betul memahami makna dan pesan Tuhan bagi gerejanya, tubuhnya di zaman akhir ini. Karena tanpa kerendahan hati, tanpa kita bisa memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan, bahkan kedewasaan di dalam Tuhan. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melanjutkan renungan kita. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 di dalam 1 Petrus 5. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku, di sini Petrus berpesan untuk kita. Yang pertama, ya ayat yang ke-7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Petrus berpesan kepada jemaat pada waktu itu supaya mereka untuk belajar menyerahkan segala kekhawatiran. Bapak Saudaraku, dari masa zaman Petrus sampai sekarang itu ya mungkin sama sajalah. Manusia pasti pernah ya mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Manusiawi, dan itu sudah menjadi hal yang wajar. Ya, orang khawatir itu. Tetapi saya ingin kembali ingatkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Bapak Ibu Saudaraku, ini hal yang sederhana, namun seringkali kita mengalami, yaitu masalah kekhawatiran. Apa sih yang dikhawatirkan oleh manusia? Ya, soal makanan, soal minuman, soal pakaian, atau yang lain. Ya, bagi saya Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat menjadi orang yang sangat khawatir ketika saya tidak akan bersama dengan Tuhan selamanya. Ya, mari kita akan membaca Matius 6 ayat 25 sampai 32. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Perhatikan, apa yang kamu makan dan minum, Tuhan pasti jamin. Kenapa? Karena kita memang harus berusaha dan bekerja. Kecuali orang itu sakit tidak bisa apa-apa, karena dia membutuhkan pertolongan orang lain. Tapi di sini Tuhan mengajar kepada kita supaya janganlah khawatir. Ya, ketika saya melihat di dalam Alkitab, di handphone saya tulis kata janganlah khawatir, ada 10 kali. Ya, mungkin juga ada bisa lebih banyak. Namun 10 kali bagi kita cukup. Karena jika Tuhan sendiri yang mengatakan janganlah kamu khawatir, berarti Tuhan sudah memberikan jaminan sepanjang hidup kita. Amin. Ya, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Perhatikan baik-baik. Bukankah hidup itu lebih penting? Ya, jadi jika kita memiliki pakaian, kita memiliki rumah bagus, kita memiliki makanan yang enak-enak, tetapi kita tidak hidup atau mati, ya itu sia-sia. Ya, seringkali kita mendengar, ya, walaupun banyak uang, harta kita banyak, tetapi ketika orang itu sakit, ketika orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, sia-sia hartanya. Ya, ini firman Tuhan mengingatkan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Puji Tuhan jika hari ini kita masih bisa makan enak, puji Tuhan kita masih bisa berpakaian dengan bagus. Ya, kita harus mengucap syukur dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali kita memang harus diingatkan. Kita pernah mendengarkan berkali-kali firman Tuhan ini. Namun kadang khawatir itu bisa menghinggapi setiap kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita jangan khawatir. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lakukan tugas kita sehari-hari. Ya, soal makan dan minum saya yakin kita semua pasti akan dipelihara. Entah kita hanya makan sama sambal, sama tahu tempe, atau makanan yang sederhana, tapi Tuhan pelihara. Amin. Ya, ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini adalah standar yang Tuhan berikan kepada umatnya, supaya mereka memiliki keyakinan bahwa soal makan dan minum itu Tuhan pasti pelihara.
Kita tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, dalam menjalani hari-hari, kita tentunya seringkali dihadapkan hal-hal yang bisa mengkhawatirkan kita. Jujur, saya sendiri pun juga pernah mengalami apa yang namanya khawatir. Tetapi ketika kita betul-betul memahami firman Tuhan, sadar betul bahwa hidup ini adalah dalam kuasa Tuhan, kita sadar betul bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi seluruh umatnya. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita harus yakin Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa kita menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita atau mengubah sedikit pun rancangan Tuhan atas hidup kita. Yang kita tahu adalah kita menjalani dengan iman. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ketika sakit tidak disembuhkan pun, banyak orang berkata, aku kok sakit tidak sembuh-sembuh. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kepada setiap orang-orang yang saya layani, mereka yang sakit tidak sembuh-sembuh, mereka saya hanya bisa memberikan semangat. Ya, percaya saja. Jika memang Tuhan izinkan untuk dipanggil Tuhan dan sakit kita tidak sembuh, kita harus memiliki keyakinan bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Amin. Kadang Tuhan izinkan hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan terjadi atas hidup kita. Namun kita harus memiliki iman bahwa kita bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita harus semakin bergairah bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, ini satu nasihat yang mungkin kita sering dengar. Namun kita harus ingat bahwa ayat ini ditulis mengandung makna yang dalam, bekal perjalanan kita selama kita tinggal di dunia. Untuk kita melihat bunga yang indah saja Tuhan dandani, hari ini kita lihat indah, besok belum tentu ada. Apalagi kita yang hari demi hari selalu Tuhan izinkan hidup kita di usia kita yang cukup, ya Tuhan mendandani kita. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Soal pakaian kita bisa berganti-ganti. Itu sudah anugerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengucap syukur dalam hal ini. Ya, kemudian ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini standar kehidupan manusia. Supaya jangan khawatir. Apa yang akan kita makan, minum, dan pakai, Tuhan pasti pelihara. Amin. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Dan perlu digarisbawahi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya mencari kepuasan. Ya, makan minum itu melambangkan kepuasan, keinginan daging, keinginan tubuh. Yang tidak akan pernah berakhir ketika manusia itu mati. Tuhan rindu supaya kita tidak ingin tinggal dalam hawa nafsu, keinginan daging yang membuat manusia ini lupa kepada Tuhan. Ya, dikatakan jelas semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka yang hidup dipenuhi dengan hawa nafsu. Mereka yang tidak mengenal pribadi Tuhan. Tapi kita harus memiliki pemahaman yang berbeda. Ya, soal makan dan minum pasti Tuhan pelihara. Tetapi soal pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting. Mengenal pribadi Tuhan melalui kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melalui firman Tuhan ini kita bisa mengenal Tuhan. Ya, seringkali kita tidak tahu caranya gimana kita bisa mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab seringkali saya katakan firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri.
Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan mengenal pribadi Tuhan. Amin. Ya, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mari kita bergairah untuk semakin mengenal Tuhan. Sehingga Petrus di dalam suratnya dia mengingatkan supaya menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, soal kaya miskin, soal tolak ukur dunia, kita tidak mikir itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu goyah iman kita dengan penilaian dan standar-standar dunia. Standar Tuhan adalah ketika kita hidup berkenan di mata Tuhan. Segala sesuatunya akan ditambahkan. Bahkan di ayat yang selanjutnya 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari pribadi Tuhan, maka kedamaian, ketenangan yang dicari oleh banyak orang, itu akan ada dalam hidup kita. Karena dia adalah sumber ketenangan, sumber kedamaian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Kemudian bagian yang kedua, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang kedua, kita harus sadar. Sadar apa Bapak Ibu Saudara? Sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah luput dari apa yang namanya ujian, cobaan, godaan. Baik dimulai dari makanan, minuman, pakaian, atau bahkan harta yang lain. Oleh sebab itu kita harus sadar akan hal ini. Apalagi ini di masa-masa puasa. Saudara-saudara kita, umat muslim, mereka melakukan ibadah puasa. Mereka juga belajar untuk menahan nafsu, makan dan minum. Ya, kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang percaya tidak hanya sekedar menahan makan lapar ya dan haus, tetapi kita belajar untuk betul-betul menyadari bahwa segala kuasa gelap, niat jahat, ya, kuasa iblis ingin merusak kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, ingin memisahkan dan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu Petrus mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini suatu kata perintah, sadarlah, sadaro, ya orang Jawa bilang sadaro, dan berjaga-jagalah. Ya, karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang siap menerkam. Orang bisa gagal karena dia melihat dari mata, ya kemudian turun ke hati itu kalau jatuh cinta. Tapi hari-hari ini banyak manusia yang jatuh karena melihat sesuatu dan menginginkannya. Ya, dan akhirnya membuahkan dosa. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tahu bahwa iblis memang sudah dikalahkan. Tetapi iblis hari ini masih terus ingin membuat manusia itu takut, membuat manusia itu lengah. Ya, dan setiap waktu dia mencari celah untuk umat Tuhan, anak-anak Tuhan itu mengalami kegagalan dan kejatuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar betul. Dekat dengan Tuhan itu adalah kunci kemenangan kita. Ya, dan selalu berjaga-jaga di dalam doa kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita minta pimpinan Tuhan. Kita harus sadar betul tanpa Tuhan kita tidak mampu. Bapak Ibu Saudaraku, iblis itu seperti singa, tapi taringnya sudah diambil, ibaratnya begitu. Orang kadang kalau melihat singa itu sudah takut, tapi kalau singa itu tidak punya taring, tidak punya kuasa. Walaupun mungkin digigit sakit Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak punya kuasa untuk membinasakan. Dan seringkali manusia takut dengan hal-hal, atau orang-orang percaya takut, tapi iblis sudah dikalahkan. Amin. Kita harus meyakini hal ini. Ya, dan kita harus sadar betul. Ya, kita harus berjaga-jaga senantiasa. Sebab ujian, cobaan, godaan bisa datang sewaktu-waktu. Apapun itu bisa dialami oleh orang-orang percaya. Tapi kita harus tetap berpaut kepada Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Yang ketiga, kita akan melihat ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus melawan, Bapak Saudaraku. Ya, bukankah firman Tuhan juga mengatakan, lawanlah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Setiap kali kita mendengar
Firman Tuhan ya itu menjadi pedang kita. Seperti Yesus ketika diserang oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita pun harus memiliki senjata, yaitu firman Tuhan, pedang roh. Amin. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis, melawan segala kuasa-kuasa gelap, firman Tuhan. Sebab Tuhan juga berkata, roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kenapa seringkali kita masih takut, Bapak Ibu Saudara? Kita harus memiliki keberanian ketika kita memiliki keyakinan bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan berkata hari-hari semakin jahat, tapi kita harus hidup di dalam firman Tuhan supaya kita tidak terbawa arus kejahatan dunia ini. Luar biasa Bapak Saudaraku, karena dikatakan sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi jangan merasa kita sendiri yang mengalami penderitaan. Tapi semua saudara-saudara kita, umat Tuhan, gereja Tuhan tubuh Kristus, mengalami apa yang namanya ujian, tantangan, masalah, bahkan cobaan dan godaan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan sebagai senjata kita, maka kita akan sanggup mengalahkannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan berjuang dalam hidup ini untuk menjadi umat pemenang. Karena ayat yang 10 ini sebagai kunci kemenangan kita. Ya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Ingat, Dia, Tuhan kita akan melengkapi, tidak akan pernah membiarkan jatuh sampai tergeletak. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya jatuh sampai tergeletak, karena ayat ini mengatakan akan melengkapi. Ya, kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Dia yang memanggil kita. Ya, akan melengkapi, bahkan kemudian meneguhkan, bahkan kemudian menguatkan. Dan dikatakan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Dia tidak akan pernah membuat kita ini jatuh, mati, tergeletak. Ini pesan Petrus kepada kita, seluruh umatnya di zaman akhir ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang ke-11 dikatakan, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang menjadi jaminan atas hidup kita. Sehingga apa yang dipesankan Petrus bagi kita hari ini, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari di hari-hari ini kita harus semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia melengkapi kita, meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan kita sampai Dia datang kembali menjemput kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergairah di dalam Tuhan. Janganlah pernah takut dan khawatir lagi. Ya, puji Tuhan, saya yakin hari ini renungan ini menguatkan kita. Karena pesan Tuhan melalui Petrus ini sangat memberikan kekuatan buat kita. Amin, Bapak Saudaraku. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Bahkan firman-Mu sungguh mengokohkan iman kami. Ketika kami menghadapi tantangan, ujian, cobaan, iman kami justru semakin kuat. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan Engkau adalah jaminan kami. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati mereka menjadi pelaku-pelaku yang luar biasa. Menghadapi kenyataan hidup yang seberat apapun. Kami percaya Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pekerjaan, pelayanan, pergumulan kami. Di hari-hari ini Tuhan, kami semakin percaya bahwa Engkau menyertai kami. El Shaddai, Allah yang selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan sedikit pun Tuhan. Ajar kami pun untuk tidak pernah meninggalkan Engkau. Selalu ingat akan Engkau Tuhan dalam segala kehidupan kami. Ampuni segala hal yang masih kurang benar dan berkenan di mata Tuhan sepanjang hidup kami. Kuduskan kami hari-hari
hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan kami, kota dimanapun kami berada, berkati keluarga kami, berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin dan pejabat orang-orang kuat negeri ini. Presiden, wakil, dan para menteri seluruh aparat negara. Berikan roh takut akan Tuhan. Tunduk otoritas Tuhan. Pulihkan, selamatkanlah dan ampunilah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Dan sukacita surga melimpah-limpah dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkah.